Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para viewers? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, ya, dan selalu diberi kelimpahan rezeki dan kesehatan yang baik oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, baik para viewers, kali ini saya akan mencoba menjelaskan kajian ilmu sejarah. Itu adalah materi untuk sejarah pembinatan kelas 10. Oke, jadi sebelum saya mulai video ini saya buat bertujuan untuk menjelaskan walaupun tidak terperinci, tidak terperinci ya, karena ini hanya poin-poinnya saja yang saya dapat dan saya coba menginterpretasikannya kembali. Jadi saya akan memulai pembahasannya yang pertama. Namun sebelum itu, nanti video ini atau konten ini akan saya bagikan di channel YouTube, siapa tahu bermanfaat. Jadi jangan lupa untuk klik komen, like, dan subscribe-nya. Oke, para viewers, kita mulai aja. Yang pertama, kajian ilmu sejarah. Nah, ini di sini ada 2 poin besar, yaitu tentang ruang lingkup. Ruang lingkup dalam artian cakupan dari sejarah itu sendiri. Yang pertama, sejarah sebagai ilmu. Kemudian sebagai peristiwa, sebagai kisah, dan seni. Kemudian pola pikir sejarah. Mulai dari konsep diakronik, sinkronik, periodisasi, hingga kausalitas. Kemudian sejarah sebagai ilmu. Pengertian sejarah sendiri itu bisa lihat dari beberapa tokoh yang mendalami atau memahami tentang sejarah. Salah satunya kita mulai dari yang pertama adalah Herodotus. Ya, seperti kita tahu, Herodotus ini adalah seorang filsuf dari era Yunani dan Romawi, ya, walaupun mungkin tidak hidup berbarengan dengan dua masa tersebut. Namun yang jelas, pengertian sejarah menurut Herodotus merupakan perputaran jatuh bangunnya seorang tokoh, masyarakat, dan peradaban, di mana sejarah tidak berkembang ke arah depan dengan tujuan yang pasti, tapi bergerak seperti garis lingkaran. Yang kita dapat tarik benang merahnya adalah sejarah itu menurut Herodotus adalah sebuah peristiwa yang berulang, namun bukan peristiwanya yang sama persis berulang, tetapi pola-polanya yang berulang. Sama halnya seperti ya fashion. Kita ambil contoh tren rambut atau kacamata, itu kan sesuatu hal yang berulang seperti lingkaran. Kemudian menurut Ibnu Khaldun, seorang filsuf dari era eh, era kejayaan Islam atau dari Persia ya, catatan tentang umat manusia dan peradaban dunia. Jadi semua hal-hal yang tercatat tentang kehidupan manusia, apa yang dihasilkan oleh manusia, termasuk juga kebudayaannya. Di mana menurut Ibnu Khaldun yang keduanya, ini merupakan cerita tentang perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Yap. Itu sebabnya juga kenapa mungkin dulu kalian di bangku SMP misalnya mempelajari tentang bentuk muka bumi, kemudian bentuk peradaban dunia, dan lain sebagainya. Itu merupakan cerita tentang perubahan, tetapi itu mungkin secara geologis. Tapi kalau masyarakat, ya mulai dari yang kita lihat sehari-hari aja. Paling mudah adalah mengapa lalu lintas semakin macet, padat, atau cuaca semakin panas, atau mungkin kenapa sekarang masyarakat lebih suka pesan lewat eh, jasa online kayak GoFood atau GrabFood dan sebagainya. Itu kan bisa dikatakan sebagai cerita tentang perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Oke, kemudian menurut Taufik Abdullah. Menurut Taufik Abdullah, terus menurut Taufik Abdullah, tindakan manusia dalam jangka waktu tertentu pada masa lampau yang dilakukan di tempat tertentu. Artinya, ini mengacu kepada apa yang dilakukan manusia dalam kurun waktu tertentu, kemudian ini maksudnya waktunya tertentu ini sudah lewat, kemudian di mana dilakukannya. Itu ini maksud dengan pengertian sejarah menurut 3 ahli tersebut. Sebentar.
Oke, lanjut. Ternyata ada lagi pengertiannya. Dan ini kita bisa lanjutkan seperti ini. Menurut Sartono, sejarah dalam arti objektif berarti kejadian atau peristiwa yang dapat ditunjukkan dengan bukti yang memiliki kebenaran yang objektif, artinya tidak berimbang. Kemudian Muhammad Ali bicara perubahan kejadian dan peristiwa nyata, sedangkan terakhir penyelidikan tentang aktivitas manusia di masa lalu. Oke, singkat ya. Kemudian ciri-ciri sejarah sebagai ilmu. Ciri-cirinya sebagai berikut. Menurut Kunto Wijoyo, bersifat empiris atau nyata alias bisa dikatakan faktual, mempunyai objek, mempunyai teori, generalisasi, dan metode. Gambarannya seperti apa kalau kita bicara itu? Saya ulangi dulu. Maksudnya mempunyai objek, objeknya adalah manusia, apa yang dilakukannya, sedangkan teori dasar dari kita ingin sejarah itu punya teori, ada kausalitas dan sebagainya. Mempunyai generalisasi dari khusus ke umum, umum ke khusus. Mempunyai metode, maksudnya apa? Diteliti dengan cara apa? Apakah melalui studi pustaka, wawancara, dan lain sebagainya. Oh ya, kegunaan sejarah sebagai ilmu. Mungkin saya tidak banyak membahas banyak hal. Jadi secara garis besar itu ada dua. Secara garis besar ada beberapa ya. Mungkin antara dua, yaitu kegunaan secara intrinsik dan ekstrinsik. Kalau intrinsik ini adalah sebagai ilmu, profesi, cara mengetahui masa lalu atau pernyataan pendapat. Kalau ekstrinsik ini moral, nalar, sebagai pendidikan ya, sebagai pendidikan moral, nalar, politik, pijakan, perubahan, hingga pendidikan di masa depan. Untuk lebih detailnya, coba kalian cari referensi-referensi terkait tentang kegunaan sejarah sebagai ilmu. Ya, boleh melalui media apa saja, yang jelas harus kredibel. Kemudian fungsi sejarah. Menurut Nugroho Noto Susanto, ada 3 fungsi, yaitu fungsi rekreatif, inspiratif, instruktif. Fungsi rekreatif atau fungsi yang pertama rekreatif dulu, sebagai tempat sarana rekreasi. Contoh, kita ke museum, mengunjungi situs-situs bersejarah, itu adalah fungsi rekreasinya. Kemudian selain mengunjungi situs sejarah, rekreasi sejarah dapat dilakukan dengan membaca buku, literasi. Walaupun ini tidak terbatas pada buku yang sifatnya cetak, bisa melalui e-book atau artikel, majalah atau web yang pernah saya rekomendasikan kepada kalian untuk kalian baca. Kemudian inspiratif. Ya, kisah sejarah dapat memberikan sebuah inspirasi. Mungkin kalau kita lihat ada beberapa film yang dituliskan di awal inspired by true events, terinspirasi oleh kisah nyata. Berarti kan itu kisah sejarah sebagai inspirasi gitu, yang menginspirasi sutradara film membuat suatu karya gitu kan, itu gambarannya. Kemudian sejarah berperan dalam memperkuat identitas bangsa, nation building, dan mendorong dedikasi sebuah bangsa untuk berjuang. Contoh, saya ambil contoh di bidang otomotif ya, karena saya hobi dengan otomotif. Peugeot, Citroen, dan beberapa merek Prancis lainnya, masyarakat Prancis itu bangga dengan kendaraan yang mereka buat. Kenapa? Itu adalah identitas mereka. Gitu. Walaupun mobil mereka di Indonesia nggak cocok karena ya satu di Eropa, yang kita di Asia terlalu panas. Tapi yang jelas itu yang disebut dengan nation pride, kebanggaan bangsa. Itu kalau kebanggaan bangsa Indonesia apa? Ya coba kalian cari apa yang bisa dibanggakan. Kalian coba cari sesuatu yang bisa dibanggakan oleh bangsa kita sendiri. Salah satunya adalah dengan sejarah. Indonesia punya sejarah apa yang membuat kita terinspirasi? Contoh mungkin Habibie. Habibie meninggalkan inspirasi sejarah bagi banyak orang-orang di Indonesia. Salah satunya adalah mengembangkan teknologi pesawat terbang. Gitu kan? N250 belum lama ini pensiun, ya kan?
badannya nggak dipotong sih, ya dibongkar dulu, kemudian dari Bandung dikirim ke Jogja menggunakan truk trailer atau truk bermuatan yang panjang dan lebar, lewatin tol. Butuh 3 hari untuk mengirimnya dari Bandung ke Jogja, walaupun kalau normalnya Jogja Bandung itu bisa mungkin sekitar 12 jam gitu. Tapi itu bisa menjadikan inspiratif gak? Iya, bahwa itu teknologi yang dimiliki bangsa Indonesia betapa canggihnya saat itu. Oke. Kemudian instruktif. Instruktif di sini berkaitan dengan pembelajaran. Sejarah dapat digunakan sebagai penunjang dalam menjelaskan mata pembelajarannya. Contoh, saya di IPA. Jangan salah, saya dulu di IPA. Saya mengenai sejarah karena ada hal-hal yang berbau sains itu tercium oleh sejarah. Ya, sebagai gambaran. Kalau bukan karena ada Manhattan Project, orang dunia tuh nggak bakal tahu kalau Amerika punya nuklir. Itu aja. Dan bahayanya seperti apa? Itu yang dimaksud dengan apa? Sejarah. Semua para ahli butuh referensi sejarah. Mengapa? Dari belajar sejarah, mereka bisa paham bahwa apa yang pernah dilakukan manusia zaman dulu mungkin berbahaya, tapi mungkin bisa diperbaiki saat ini. Ya, contoh, masih ada yang ingin mencoba bagaimana limbah radioaktif nuklir itu atau sampah nuklir itu bisa didaur ulang kembali. Karena sampai saat ini teknologinya belum ada dan masih mahal. Atau kita kembali, istilah minyak sintetis itu sudah ada sejak zaman Perang Dunia Kedua. Tapi ternyata karena teknologinya saat Perang Dunia Kedua itu belum sempurna, maka minyak sintetis itu lebih cenderung cenderung beracun dibandingkan minyak biasa atau minyak bumi biasa. Itu ada sejarahnya? Iya, ada sejarahnya. Makanya kalau kalian perhatikan, masyarakat di era modern itu banyak pilihan. Pilihan tentang apa yang ingin mereka dapat. Seperti itu. Tapi itu hanya sekedar intermezzo ya. Jadi yang jelas fungsi instruktif ini berkaitan dengan kegiatan belajar. Jadi sejarah itu tentunya berhubung dengan banyak mata pelajaran. Setiap materi pelajaran yang kita temukan di sekolah ataupun di luar sekolah itu ada sejarahnya. Dan itu sebabnya sejarah itu sebuah ilmu yang mencakup berbagai hal. Seperti itu. Lalu sejarah sebagai peristiwa. Oke, sejarah sebagai peristiwa itu harus dilihat dari beberapa ketentuan atau ya bisa dikatakan syaratnya. Pertama, objektif. Suatu peristiwa didukung oleh fakta sejarah yang dapat menunjukkan bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi. Peristiwa sejarah bukan peristiwa rekaan atau hasil imajinasi penulis. Itu sebabnya kenapa segala sesuatu itu harus ada bukti. Contoh, kalau memang kalian bersekolah di satu sekolah, pasti punya namanya pertama seragamnya. Satu itu, kedua ada NISN-nya, kemudian ketiga punya kartu pelajar. Nah, dari 3 hal itu kan menjadi gambaran standar tentang pelajar di Indonesia tuh paling tidak memiliki 3 poin tersebut. Gitu, bukan hasil imajinasi. Kalau hasil imajinasi mungkin ya kalau kayak kalian nonton film ya macam-macam film sinetron setiap sore di salah satu TV swasta kan itu kesannya absurd itu ya. Apa jangan-jangan kalian juga nonton itu? Ya, tapi yang jelas kembali lagi objektivitas. Jadi peristiwa itu benar-benar terjadi apabila ada bukti. Intinya itu. Kemudian unik. Yang namanya peristiwa lain satu dengan lain hal tidaklah sama dan peristiwa tersebut tidak ada peristiwa lain yang sama dengan peristiwa yang terjadi pada waktu tempat tertentu. Artinya sejarah itu hanya bisa terjadi sekali. Itu sekali, tidak bisa terulang. Yang terulang mungkin hanya polanya. Hasilnya bisa sama, bisa saja sama. Itu gambarannya kayak apa? Maaf ya karena ini materinya menarik karena kayak saya ambil contoh remaja lah, ketika remaja dengan kegalauannya
Itu kan bingung, setiap weekend ngapain, nggak ada ini. Kemudian suka buka IG dan sebagainya ngelihat ya cogan atau cewek cantik misalnya kan. Itu ada yang lihat status pengen balikan. Nah, mungkin pengen balikan ya. Apakah mungkin balikan itu bisa menjadi poin yang sama ketika pertama kali jadian? Tidak, beda nantinya. Itu. Bapak ngomong apa sih? Ayo udah, lanjut ya. Hehehe. Kita lanjut ke bagian ketiga. Penting. Setiap peristiwa memiliki arti penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan serta kehidupan bermasyarakat dan berbangsa tentunya. Fakta sejarah mengandung pelajaran tertentu di kehidupan manusia. Contoh, 17 Agustus. 17 Agustus merupakan sebuah peristiwa yang sangat penting dan memiliki arti bagi bangsa Indonesia. Benar kan? Indonesia merdeka, 17 Agustus. Itu dapat dikatakan sebagai gambaran bahwa bangsa Indonesia ingin bebas, berkehendak atas kemauannya sendiri. Seperti itu anak-anak. Ya, viewers. Sorry, anak-anak viewers, para viewers saya. Oke. Selanjutnya, ciri sejarah sebagai peristiwa. Cirinya sebagai berikut. Peristiwa sejarah merupakan peristiwa yang abadi. Yang abadi karena peristiwa tidak berubah-ubah dan tetap dikenang sepanjang masa. Itu sebabnya mungkin ada yang merindukan masa-masa sekolah. Ya enggak? Pasti. Merindukan masa-masa sekolah, mungkin yang cowok merindukan sekolah karena pengen kangen dengan seseorang, kangen dengan seseorang, rindu dengan seseorang, atau mungkin kangen diomelin dengan guru BP-nya, atau kangen dengan saya, mungkin, maybe yes, maybe no, I don't know. Tapi yang jelas, ciri-ciri sejarah sebagai peristiwa ya tidak berubah-ubah dan tetap dikenang sepanjang masa. Jadi punya kesan bagi orang. Oke viewers, yang kedua, peristiwa sejarah merupakan peristiwa yang unik karena satu kali seumur hidup ya, dan tidak akan pernah terulang secara persis untuk kedua kalinya. Makanya jangan ibaratkan kita nonton film apa ya, yang apa sih? Saya lupa yang main film itu saya aktornya. Oh bukan, Tom Cruise. Saya lagi, emang mirip ya. Ada aktor Tom Cruise, dia mati, saya lupa nama judul filmnya, dia main sama Emily Blunt kalau nggak salah. Dia jadi seorang perwira, kejebak di medan perang, kemudian kena darah alien, kemudian dia mati, gitu kan, bangun, ternyata dia hidup lagi, mati lagi, hidup lagi, mati lagi, hidup lagi, bosan. Dan itu hanyalah imajinasi, walaupun terkadang ada orang yang menginginkan, mungkin enak kali ya seperti itu, ya. Kembali lagi, itu hanyalah imajinasi kalau kata SpongeBob. Oke, tidak akan pernah terulang secara persis untuk kedua kalinya. Iya, segala sesuatu tidak akan terulang kedua kalinya. Emang dipikir kayak kita nonton Doraemon gitu kan, dimana Nobita di masa depan mengirimkan Doraemon ke masa lalu demi untuk apa? Ada yang pernah nonton kan? Standby ini. Ya saya nggak perlu jelasin, kalian pasti tahu maksud saya. Lanjut. Peristiwa sejarah merupakan peristiwa penting yang dapat dijadikan momentum karena memiliki arti penting bagi banyak pihak. Nah, momentum, makanya kenapa ada libur nasional? Karena itu merupakan cerminan bahwa 17 Agustus itu penting bagi banyak pihak. Oke. Mungkin saat ini kita sudahi aja dulu ya, karena kebetulan ketika saya bikin video ini waktunya udah agak sore dan saya harus segera bergegas ke tempat lain. Jadi intinya sejarah itu adalah suatu peristiwa yang sangat berarti bagi banyak orang. Walaupun banyak orang yang tidak sadar akan sejarah. Itu gambarannya. Oke, baik. Sekian untuk video atau konten hari ini viewers. Jadi tunggu kelanjutannya dalam waktu dekat. Terima kasih, tetap selalu jaga kesehatan, tetap semangat dan jangan lupa untuk tersenyum apapun yang terjadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.